but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for a nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Uji chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara distribusi teoritis yang diasumsikan dan distribusi yang diamati. Uji ini merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Dalam konteks yang lebih fundamental, uji chi-square juga dikenal sebagai uji kebebasan, test of independence, atau Pearson chi-square test. Dasar dari uji KI kuadrat adalah membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Konsep ini dapat dijelaskan dengan analogi sederhana seperti pelambungan mata uang 100 kali, di mana jika mata uang tersebut seimbang, maka permukaan angka dan gambar diharapkan muncul sama banyak, yaitu 50 kali masing-masing. Uji chi-square membantu menentukan apakah perbedaan yang terjadi antara hasil pengamatan dengan yang diharapkan bermakna secara statistik atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Karakteristik utama dari uji chi-square meliputi beberapa aspek penting. Nilai chi-square selalu positif. Terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square dengan derajat kebebasan yang berbeda-beda, dan bentuk distribusinya adalah menjulur positif. Rumus dasar uji chi-square adalah O, E, E, di mana O adalah frekuensi yang diperoleh atau diamati, dan Selanjutnya persyaratan dan asumsi uji chi-square. Jika asumsi terpenuhi, kondisi ideal untuk penggunaan uji chi-square memiliki beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi agar hasil analisis dapat dipercaya dan valid. Syarat-syarat tersebut meliputi bahwa tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau actual count F0 sebesar 0. Selain itu, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau expected count FH kurang dari 5. Untuk tabel yang lebih besar dari 2x2, jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Data yang digunakan dalam uji chi-square harus berupa frekuensi atau jumlah kasus, bukan berupa persentase atau ukuran lainnya. Kondisi ini penting karena uji chi-square dirancang khusus untuk menganalisis data kategorikal yang dinyatakan dalam bentuk frekuensi. Ukuran sampel juga menjadi pertimbangan penting, di mana frekuensi responden atau sampel yang digunakan harus besar. Hal ini berkaitan dengan distribusi chi-square yang memerlukan sampel yang memadai untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Ketika asumsi-asumsi ini terpenuhi, peneliti dapat melanjutkan dengan tahapan pengujian chi-square standar. Level pengukuran variabel yang sesuai adalah nominal atau ordinal, dan ukuran kelompok studi dapat tidak sama, berbeda dengan beberapa uji parametrik yang memerlukan kelompok dengan ukuran yang sama atau hampir sama. Fleksibilitas ini menjadikan uji chi-square sebagai pilihan yang praktis dalam berbagai situasi penelitian. Sebaliknya, jika asumsi tidak terpenuhi, alternatif dan solusi, ketika asumsi uji chi-square tidak terpenuhi, peneliti memiliki beberapa alternatif yang dapat diterapkan. Jika tabel kontingensi berbentuk 2x2 tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji chi-square standar, maka rumus yang digunakan adalah Fisher exact A. A ini lebih tepat digunakan ketika frekuensi yang diharapkan terlalu kecil, khususnya ketika ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5. Untuk tabel kontingensi 2x2 yang memenuhi syarat tetapi memerlukan koreksi kontinuitas, digunakan rumus continuity correction. Koreksi ini diperlukan karena distribusi chi-square adalah distribusi kontinu sementara data yang dianalisis adalah data diskrit. Penggunaan koreksi kontinuitas membantu mengurangi bias yang dapat terjadi karena perbedaan sifat distribusi ini, dalam situasi di mana ukuran sampel sangat kecil atau distribusi data tidak memenuhi asumsi parametrik.
Uji chi-square sebagai uji non-parametrik tetap dapat memberikan informasi yang berharga. Uji non-parametrik seperti chi-square tidak mengasumsikan distribusi normal dari data dan oleh karena itu disebut sebagai distribution free A. Karakteristik ini membuatnya robust terhadap pelanggaran asumsi distribusi yang sering terjadi dalam data real. Tahapan pelaksanaan uji chi-square. Pertama, perumusan hipotesis dan persiapan data. Langkah pertama dalam melaksanakan uji chi-square adalah merumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif, H. Hipotesis 0 umumnya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel, sementara hipotesis alternatif menyatakan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Perumusan hipotesis ini harus jelas dan spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah hipotesis ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengkategorisasikan data yang diperlukan. Data harus berbentuk kategorikal, yaitu data yang terdiri dari beberapa kategori yang tidak saling terkait seperti jenis kelamin, ras, atau status penyakit. Proses kategorisasi ini penting untuk memastikan bahwa data sesuai dengan karakteristik uji chi-square yang dirancang untuk data nominal atau ordinal. Tahap persiapan juga melibatkan penentuan tingkat kepercayaan yang diinginkan, umumnya 95% yang setara dengan nilai alpha 0,05. Pemilihan tingkat kepercayaan ini akan mempengaruhi interpretasi hasil dan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis. Peneliti juga perlu memastikan bahwa ukuran sampel memadai dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk validitas uji. Langkah nilai frekuensi harapan, EI, untuk setiap sel yang dihitung dengan rumus EI, jumlah baris kali jumlah kolom, dibagi total sampel. Perhitungan frekuensi harapan ini penting karena akan dibandingkan dengan frekuensi yang diamati untuk menentukan seberapa besar perbedaan yang terjadi. Frekuensi harapan mencerminkan distribusi yang diharapkan jika hipotesis 0 benar. Setelah frekuensi harapan dihitung, langkah berikutnya adalah menghitung nilai chi-square menggunakan rumus O dikurangi E dibagi E, di mana O adalah nilai observasi dan E adalah nilai ekspektasi. Perhitungan ini dilakukan untuk setiap sel dalam tabel kontingensi. Kemudian semua nilai dijumlahkan untuk mendapatkan nilai chi-square total. Proses ini menunjukkan seberapa besar deviasi antara data yang diamati dengan yang diharapkan. Berikut merupakan data contoh. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung chi-square di SPSS sebagai berikut. 1. Buka SPSS, masukkan data di atas. 2. Klik Analyze Descriptive Statistics Crosstabs. 3. Masukkan gender ke kotak rows, makanan ke kotak columns. 4. Klik tombol Statistics centang chi-square. Klik Continue. 5. Klik tombol Cells centang Observed dan Expected. Klik Continue. 6. Klik OK. 7. Akan muncul tabel seperti ini. Aplikasi dan interpretasi hasil uji chi-square. Aplikasi dalam penelitian kesehatan. Keunggulan uji chi-square dalam penelitian kesehatan terletak pada kemampuannya memberikan informasi detail tentang kategori mana yang berkontribusi terhadap perbedaan yang ditemukan. Berbeda dengan kebanyakan statistik lainnya, chi-square tidak hanya memberikan informasi tentang signifikansi perbedaan yang diamati, tetapi juga memberikan informasi rinci tentang kategori spesifik yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal ini sangat berharga dalam konteks kesehatan masyarakat di mana identifikasi faktor risiko spesifik sangat penting. Interpretasi hasil dan pengambilan keputusan. Interpretasi hasil uji chi-square dilakukan dengan membandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel. Jika X2 hitung lebih kecil X2 tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya jika X hitung lebih besar X tabel, maka H0 ditolak. Alternatif lain adalah menggunakan nilai signifikansi, sig, di mana jika sig lebih besar 0,05 maka H0 diterima, dan jika sig lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Dengan data di atas, hipotesis 0, H tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi makanan. Hipotesis alternatif, H ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi makanan. Keputusan, nilai p-value 0001 lebih pukul 05 H tolak dan H diterima. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi makanan. Laki-laki lebih menyukai makanan manis, sedangkan perempuan lebih menyukai makanan asin. Penting untuk diingat bahwa uji chi-square adalah uji signifikansi dan sebaiknya selalu digabungkan dengan uji kekuatan yang sesuai.
signifikansi statistik tidak selalu berarti signifikansi praktis atau klinis. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan ukuran efek dan relevansi klinis dari temuan mereka. Dalam penelitian kesehatan, implikasi praktis dari hasil statistik seringkali lebih penting daripada signifikansi statistik semata.